Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Podcast Obral bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Di sini saya Putri Janatur Rahmah, dan tentunya saya nggak sendirian karena telah hadir bersama kita Ibu Fitri Eka Alianti. Beliau merupakan dosen dari Prodi Ekonomi Islam yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Hai Ibu. Ya, Selamat halo Mbak pagi. Putri. Selamat pagi juga. Oke, gimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah tadi Bu ya, di sini kita akan ngobrolin hal-hal yang lagi hangat diperbincangkan dan akhir-akhir ini udah ini Bu ya, lagi viral terkait dengan restoran yang ternama di Indonesia. Akan tetapi dia itu masih belum ada sertifikasi halal dan juga haramnya. Nah, kita sebagai umat Islam menyikapi hal tersebut itu bagaimana Bu dalam memilih makanan halal haram dan batas tipis gitu antara makanan halal dan juga haram. Boleh Bu pencerahannya untuk kita semua. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Putri. Di sini saya sharing saja ya teman-teman terkait dengan halal haramnya makanan. Makanan ini bisa memiliki 3 kemungkinan gitu ya. Yang pertama adalah makanan yang sudah jelas itu halal gitu. Biasanya ini raw materials. Jadi bahan makanan atau makanan yang mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, susu. Nah, itu insya Allah sudah jelas halalnya. Kemudian yang kedua adalah jenis yang kedua atau kemungkinan yang kedua adalah makanan yang harus kita waspadai. Nah, restoran ini yang tadi Mbak Putri tanyakan itu termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Harus diwaspadai. Kebanyakan produknya itu produk-produk yang harus diwaspadai kehalalannya. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang sudah jelas harus kita hindari. Nah, apa saja makanan yang harus jelas kita hindari? Satu kaidah penting bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tuh lebih banyak halalnya. Ya, jadi koridor halal itu lebih luas dibandingkan yang haram. Nah, apa saja yang diharamkan? Apa saja makanan yang sudah jelas harus kita hindari? Nah, diantaranya adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging-daging dari hewan halal, tapi yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Gitu. Nah, itu. Kemudian restoran ini bahan makanannya kan pasti diolah dulu ya sebelum disajikan ke kita. Ini merupakan makanan yang harus kita waspadai gitu. Nah, ini Bu yang terkait dengan makanan yang harus diwaspadai. Kalau restoran itu kan udah jelas ya Bu, indikasinya ada sertifikasi halal gitu. Tapi kalau yang masih belum yang ini ya, yang di luar restoran gitu ya, yang masih belum ada sertifikasi halalnya, itu gimana cara kita mengidentifikasi bahwa makanan tersebut harus diwaspadai? Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa bisnis kuliner itu sangatlah menjamur ya, baik itu restoran besar maupun gerobak-gerobak gitu. Nah, tetapi sayang sekali Indonesia ini masih menjadi negara dengan konsumsi halal terbanyak, tapi produksi dengan sertifikasi halalnya itu sedikit gitu. Ya, memang seperti itu. Nah, sehingga gimana kalau kita ini dihadapkan atau kita mau datang ke restoran yang belum jelas sertifikasi halalnya gitu ya. Ya, kita lihat saja misalkan di situ memang muslim atau tidak itu sudah menjadi indikasi ya. Itu kalau misalkan kita nggak menemukan restoran lain yang halal ya Mbak ya. Kemudian Allah juga memudahkan kita, Islam itu tidak mempersulit. Jadi saat kita mau makan, yang penting kita tahu itu bukan daging babi, bukan darah gitu ya. Itu adalah sapi atau ayam. Kita baca basmalah dulu sebelum makan. Dimakfu ya berarti ya Bu ya. Oke, siap. Nah, ini Bu terkait mahasiswa yang sering traveling atau mungkin punya kegiatan di luar negeri yang mana notabene itu di negara yang minoritas muslim. Nah, mungkin Ibu bisa ngasih tips kepada kita semua mahasiswa yang suka traveling dan juga berkegiatan di luar negeri terkait identifikasi makanan halal dan juga haramnya. Terima kasih. Untuk bepergian ke luar negeri itu kan ada jangka waktu pendek, jangka waktu panjang ya. Nah, kalau untuk jangka waktu panjang sebaiknya pelajari bahasa lokal sehingga nanti bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi ini restorannya pakai bahan halal, ini pakai bahan haram gitu. Tapi untuk yang bepergian ke sana ke luar negeri minoritas muslim dalam jangka waktu pendek ya, kunjungan dalam waktu singkat, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengandalkan diri kita sendiri
Yang kedua, kita bisa menanyakan kepada lembaga-lembaga gitu. Yang pertama, kalau kita mau mengandalkan diri sendiri, kita bisa tanya kepada kolega-kolega kita yang pernah mengunjungi negara tersebut atau bahkan tinggal di negara tersebut. Kita tanya rekomendasinya yang sesuai dengan syariat ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan direktori halal, semacam leaflet atau brosur selebaran yang biasanya dibagikan di bandara atau stasiun gitu, yang menjelaskan tentang map atau peta muslim, peta halal gitu ya, peta ramah muslim di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa memanfaatkan browser semacam Google atau aplikasi pencari yang lain, atau juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi produk-produk kemasan seperti Halal Scanner, kemudian Muslim Pro. Nah, Muslim Pro ini bisa mencari masjid, bisa mencari restoran halal ya. Kemudian Halal Navy. Nah, kalau Halal Navy itu semacam sosial media, jadi di situ tuh ada semacam review-review juga. Oke, baik Ibu. Berarti intinya kita harus memanfaatkan teknologi yang ada dan juga aktif buat bertanya ya Bu ya. Iya. Oh ya, kemudian tadi kalau misalkan kita memanfaatkan lembaga lain, kita bisa menanya ke KBRI. Oke, ya, manfaatkan itu ya teman-teman, ada KBRI ya teman-teman. Baik Ibu, terima kasih, rasanya sudah cukup pembahasan obrolan kita pada episode kali ini, dan saya rasa teman-teman di rumah juga sudah tercerahkan. So, terima kasih sekali lagi Ibu, bye-bye, sampai jumpa di episode podcast Obrol berikutnya. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.